Buat kamu semua yang ingin memulai trading, maka ada beberapa hal yang harus kita miliki dalam kita menjadi seorang trader, dan kita akan membahasnya pada video kali ini. Welcome back di RF Channel on YouTube. Selamat hari Senin buat kita semua, dan tentunya masih bersama saya Ryan Filbert, juga RF Channel on YouTube dan juga Forex IMF, di mana Forex IMF adalah pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia yang ingin sekali agar masyarakat Indonesia bisa mendapatkan edukasi yang baik dan benar dalam trading, khususnya kalau Anda mau melakukan trading pada foreign exchange atau currency dan juga komoditi derivatif. Anda bisa membuka akun di foreximf.com sekarang juga, di mana Forex IMF memiliki predikat sebagai 19 tahun broker dengan predikat zero complaint, membuat Anda bisa memilih partner broker yang tepat dan menginginkan Anda untuk bisa bertumbuh dan berkembang dalam trading Anda sehari-hari. Nah, selain daripada itu, Anda bisa membuka akun, tapi juga Anda bisa akses grup Signal Group VIP daripada Forex IMF, di mana di dalam grup ini Anda bisa mendapatkan 4 benefit sekaligus. Yang pertama, Anda bisa ngobrol tentunya. Mungkin Anda baru pemula atau Anda ingin berdiskusi dengan orang-orang lain dalam dunia trading, Anda bisa akses ke dalam grup Telegramnya. Lalu juga Anda bisa mendapatkan signal harian yang mungkin Anda ingin mendapatkan inspirasi trading di pair mana ya, mau coba trading di komoditi emas atau silver ya, dan harganya berapa, lalu melihat time frame berapa, Anda bisa melihat di grup juga. Lain daripada itu, Anda bisa mendapatkan indikator-indikator yang bagus untuk Anda pelajari. Selain itu juga, yang terakhir, ini selain itu terus nih, makanya karena banyak sekali benefitnya. Yang terakhir adalah Anda bisa mendapatkan strategi plus dengan membahas secara indikatornya. Jadi dengan mengkombinasikan 4 ini, pada umumnya orang dalam kesehariannya seiring dengan waktu akan menjadi trader yang semakin hari semakin baik dan berkembang. Nah, ingin memulai trading bagi Anda atau yang ingin pemula untuk mendalami mengenai trading sendiri, apa yang harus dimiliki? Saya juga kembali harus flashback. Saya pernah membuat video yang kurang lebih mirip, namun saya memberikan angle beberapa yang baru dalam kondisi hari ini, terutama berkembang akibat banyak yang bertanya pada beberapa poin yang akan saya bahas pada kali ini. Nah, yang pertama, saya teringat ketika saya memulai belajar trading, kita biasanya tiba-tiba ketika mulai belajar trading, maka kita akan mencari komunitas-komunitas ataupun grup gitu ya. Dimana grup itu banyak sekali yang membagikan informasi mengenai beli di harga berapa, jual di harga berapa, beli untuk pair ini, jual di pair ini. Kadang-kadang Anda bingung nggak sih bagaimana mereka akhirnya bisa mengeluarkan statement tersebut? Dan kalau mereka benar, mereka dipamerin. Sehingga membuat, satu, kita merasa dia lebih jago dari kita. Dua, kita ngerasa dia jago sekali. Yang ketiga adalah, kok bisa ya mereka bisa melakukan analisa seperti itu. Dan tidak jarang di dalam grup-grup itu juga saling berargumen bahwa mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ini dia, kalau benar sebaiknya kalau kita pamerin ya boleh saja, namun hati-hati ya. Ketika kita memamerkan portofolio kita yang berhasil, membuat orang jangan-jangan akhirnya jadi euforia dan berpikir bahwa trading itu sebegitu mudahnya. Oke, jadi biasanya ketika saya mendapatkan sebuah tips untuk beli atau jual, rekomendasi ataupun signal, yang saya coba pelajari terlebih dahulu adalah bagaimana signalnya, lalu common sense-nya, kenapa sih mereka bisa mengeluarkan signal ini gitu ya. Nah, kembali lagi kita bertanya, kok bisa ya analisanya bisa seperti itu? Saya jawab, itu mungkin juga pas bener aja. Ada yang pas salah tapi tidak dipamerkan. Karena apa? Karena sebenarnya setiap analisa apapun yang kita lakukan, baik diri sendiri, baik yang sudah pengalaman, baik yang udah puluhan tahun, baik yang baru belajar, sebenarnya tetap bisa benar, bisa salah dalam melakukan analisa. Nah, yang berbeda adalah ketika orang yang sudah lebih expert, dia tahu apa yang harus dilakukan ketika salahnya terjadi. Bila posisinya tidak sesuai dengan harapan dia bisa melakukan adjustment, koreksi, dan meminimalisir risiko. Saya selalu bilang dalam hukum saya, dalam trading, saya memiliki 5 hukum utama. Saya tidak buat di sini, tapi silakan dicatat. Yang pertama adalah
ambil untung secepat-cepatnya. Oke, cepat ini paling baik. Yang kedua, ambil untung sebesar-besarnya. Jadi yang bagus kalau bisa cepat besar pula gitu ya. Yang ketiga, lebih baik tidak untung tidak rugi atau disebut break even. Betul? Iya dong. Kalau Anda tidak bisa mengambil dua ini, pasti Anda pilih untuk yang ketiga. Yaitu apa? Ya lebih baik break even daripada rugi. Yang keempat, lebih baik rugi kecil daripada rugi yang besar. Oleh karena itulah kita harus membatasi yang namanya risiko. Yang kelima ini, lebih baik rugi besar daripada rugi total. Enggak, lebih baik tidak trading daripada rugi sama sekali. Nah, kata-kata ini sebenarnya artinya yang poin kelima ini kalau semua orang tahu pasti nggak jadi, betul? Artinya adalah kalau Anda tidak yakin atas analisa, tidak yakin atas keputusan yang diambil, lebih baik jangan mengambil keputusan. Jadi bukan artinya semua orang bilang, oh kalau saya udah tahu nomor 5, ya jelas saja saya nggak akan melakukan 1-4. Betul, tapi maksud dari nomor 5 itu bukan Anda maha tahu, bukan sudah tahu masa depan, karena kita sama sekali tidak ada yang punya bola kristal, tapi adalah yakinilah terlebih dahulu apa yang dilakukan, baru melakukan. Jangan tidak yakin tapi melakukan. Biasanya orang seperti ini adalah orang yang ikut-ikutan. Oke. Nah, selanjutnya adalah ketika kita berbicara mengenai, loh kenapa ya kok dia bisa seperti itu? Berarti ada dasar analisanya. Ketika kita berbicara mengenai trading, maka kita akan dekat dengan yang namanya analisa teknikal. Nah, kalau kita melakukan yang namanya analisa teknikal, maka kita menggunakan analisa grafik. Oleh karena itu, kita mesti bisa menggunakan salah satu atau beberapa. Kalau semua mungkin lebay, toh nggak ada orang yang menganalisa dengan semua parameter dan indikator. Tapi analisa dengan tools indikator yang nyaman buat kita. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa dengan cara melihat indikator-indikator yang sifatnya basic ya. Di sini saran saya pelajari indikator basic. Anda misalnya sudah buka akun di foreximf.com, Anda download MetaTrader, Anda login dengan virtual trading Anda coba lihat ya di MetaTrader Anda di bagian kiri bawah. Di bagian kiri bawah di sini Anda bisa melihat banyak sekali yang namanya indikator. Tuh, namanya navigator, di sini adalah account, ada indikator di sini. Nah, indikator ini ada banyak, tidak perlu Anda breakdown semua. Nanti akan jadi takut dan bingung. Caranya adalah, ya Anda kuasailah salah satu dari trend, kuasailah salah satu dari osilator, dari volume, ya. Ini sudah cukup menjadi basic Anda. Gitu. Karena apa? Karena trend sendiri ada banyak. Nah, untuk osilator ada banyak, ya kan? Kuasailah salah satu. Kalau misalnya kesulitan, coba carilah pada beberapa video, pada live webinar yang ada setiap hari Selasa, kita juga tengah membahas mengenai hal-hal tersebut. Jadi ini bisa menjadi salah satu cara gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya trading itu basic prinsipnya sebenarnya cuma dua. Mengikuti tren atau melawan tren. Iya dong, orang kalau dagang ada yang mengikuti tren, ada yang melawan tren. Contoh sederhana, orang mengikuti tren. Lagi musim dingin, ya jualan baju hangat. Gitu ya. Tapi ada nggak orang yang musim dingin tiba-tiba jualan baju panas? Bisa aja. Loh, terbukti kok kita yang ada di Indonesia, kita ada di Jakarta, ternyata di Mangga 2 ada beberapa toko yang menjual pakaian musim dingin. Kadang-kadang kami bingung, nggak ada trennya musim dingin, orang kita di sini nggak pernah musim dingin, bahkan ada yang untuk menggunakan pakaian nol, ternyata pasarnya beda. Dia untuk spesialis orang-orang yang mau pergi ke luar negeri. Berarti dia melawan tren nggak? Melawan tren. Jadi selalu akan ada celah, selalu ada peluang ketika kita mengambil ceruk pasar yang lain. Dan itu juga sama, melawan tren, mengikuti tren. Dua-duanya ada ceruk pasar yang masing-masing. Ada momennya tersendiri masing-masing untuk bisa tergunakan dengan baik dan profit di dalam market. Dan tentunya ada loss juga di dalam market. Fokus pada cara analisa. Kadang-kadang, nah jadi ketika seorang pemula itu selalu berbicara beli di harga berapa, jual di harga berapa, itu orang yang baru basic banget. Tapi ketika dia sudah beli di berapa, taking profit di berapa, kalau stop loss kemana, udah lumayan. Kalau yang lebih jauh lagi, beli di berapa, taking profit di berapa, stop loss di mana, ini sebenarnya mengikuti tren atau melawan tren. Lalu dasar triggernya apa untuk beli di harga tersebut? Dia sudah lebih jauh. Nah, kadang-kadang berhenti di level tersebut. Dia lupa bahwa dengan cara kita fokus pada analisa, kita lupa bahwa harganya udah tahu harus beli berapa banyak, harus jual berapa banyak. Ketika kita sudah tahu yang namanya harga, kita harus tahu sebenarnya dibeli berapa banyak. Andaikan Anda adalah orang yang
sudah tahu bahwa harga emas akan pergi menjadi 1950 ketika harga emas masih katakanlah ya mungkin 800 atau 500 US dollar per troy ounce. Tapi Anda melakukan pembelian dengan sangat sedikit dan bahkan Anda terlalu banyak dalam satu waktu, maka bisa mati sebelum waktunya. Kenapa? Karena ada namanya fluktuasi pasar di situ. Jadi membeli kebanyakan berujung ketika kita sulit bergerak ketika analisnya salah. Maunya belinya buy, berarti pikirannya naik, marketnya turun. Bakal susah tuh kalau beli kebanyakan. Kalau kita beli terlalu sedikit, hasilnya nggak worth it. Contoh gini, kita udah tahu naik, oke, dan pasarnya naik, belinya terlalu sedikit. Akhirnya apa? Untung kita tidak maksimal, seperti itu. Nah, mungkin bukan maksimal, tapi untung optimal. Karena kalau maksimal itu tidak bisa. Yang jelas adalah optimal. Optimal itu adalah kegiatan untuk melakukan yang terbaik. Bukan yang sebesar-besarnya. Kalau sebesar-besarnya, maka kita akan resiko sebesar-besarnya juga. Gitu ya. Kita pakai contoh ya. Dengan modal 10.000 US dollar, membuka satu posisi beli XAU USD. XAU USD itu emas. Besarnya adalah satu lot. Pertanyaannya adalah, terlalu besar atau terlalu kecil satu lot itu? Sederhana saja. Ada sebagian bilang 10.000 US dollar untuk satu lot terlalu kecil. Ada orang yang bilang kalau 0,1 lot untuk 10.000 US dollar terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, ini sesuatu yang tiba-tiba kita bingung nih. Oke, saya sudah tahu harga belinya. Saya juga sudah tetapkan modal saya. Pertanyaannya, 1 lot or 0,1 lot? Ada yang bilang 0,1 lot kekecilan, Pak. Dasarnya? Ya kecil aja. Nah, ini bukan jawaban. Dan itu bukan cara belajar trading yang benar. Kenapa? Karena reason yang jauh lebih penting dalam setiap pengambilan keputusan daripada keputusannya sendiri. Nah, sekarang saya akan coba keluarin, ini tentunya buat teman-teman yang sudah biasa di dalam RF Channel, pasti pernah melihat ini adalah Excel yang saya selalu bagikan. Nah, jadi contoh ya, kita beli. Yang pertama adalah modal sama 10.000. Oke, modal sama. Lalu pairnya sama-sama emas, yaitu kontrak size-nya 100. Oke. Belinya di sini 0,1, di sini 1. Ternyata target beli dan target stop loss-nya sama. Belinya di 1.900, taking profit 19.10, stop loss di 18.90, sama. Oke, pakai leverage-nya sama. Nah, sekarang kita coba perhatikan, ternyata dengan lot yang membesar, ya ini kan lot 1, ini 0,1, ternyata mempengaruhi reward. Iya dong, beli emas 1 gram sama 10 gram ketika emas naik dan benar, maka yang merasakan keuntungan lebih besar karena 10 gram, karena pengali dari 10, benar nggak? Yang 1 gram cuma terima 1, keuntungannya yang 10 berarti nerima kali 10 lipat daripada si yang 1 gram. Logis sekali. Tapi jangan lupa ada yang namanya margin. Jadi ketika Anda membeli 0,1 dan 1, Anda harus perhatikan dengan yang namanya sisa margin Anda. Nah, sisa margin ini akan berbeda karena apa? Walaupun harga taking profit dan stop loss-nya sama, tetapi kita menggunakan jumlah lot yang berbeda, maka sisa margin yang 0,1 akan lebih besar. Sedangkan yang 1 akan lebih kecil. Biasanya untuk membuat nilai ini menjadi worth it dan aman dan tidak, dan nyaman dan tidak, bandingkan dengan risk. Jadi risk ya, yang menjadi target kita, risk yang bisa kita terima, harus dipertandingkan dengan margin left-nya, sisa margin. Margin left. Margin left itu adalah setelah nilai 10.000 US dollar dikurangi dengan margin awal ketika kita melakukan pencet buy di 1.900. Biasanya nilai ini kalau dari saya 20% sampai 30% it's okay. Tapi ketika ini cuma kurang dari 10%, maka trading ini jadi lebih gede effortnya daripada untungnya. Nah, gampang hitungannya. 100 per 1.810. Berarti ini kecil sekali. 1.000 dengan 8.100. 10%-nya 810. 20%-nya 1.620. Berarti ini 1.000. Berarti ini antara 10-20%. Ya, masih cukup oke. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah terlalu besar dan terlalu kecil. Kenapa juga seperti itu? Karena ternyata ada hubungannya dengan besaran stop loss yang akan kita
lakukan. Semakin besar toleransi stop loss kita, maka sisa margin ini akan menjadi jaminannya. Kalau nilainya ini mencapai nilai lebih dari 8.100, itulah yang disebut margin call. Oleh karena itu di sini kenapa masih tertulis aman? Kenapa aman? Karena nilai ini masih lebih kecil dari nilai 8.100. Gitu. Jadi ini harus belajar cara menghitung. Jadi satu lot apakah dalam posisi yang terlalu besar atau kecil? Dalam studi kasus ini karena menetapkan membeli di 1.900 satu lot dan stop lossnya 18.90 masih cukup aman. Tapi ketika kita mengganti besaran lotnya dan juga stop lossnya digeser, maka bisa jadi tidak aman seperti itu. Terlalu percaya diri, terlalu tidak percaya diri. Nah, orang yang terlalu percaya diri tiba-tiba baru belajar analisa sekali, ya udah deh, oke, saya langsung deposit. Saya pakai uang beneran. Kenapa? Karena kalau nggak pakai uang saya nggak serius. Berarti saya terlalu percaya diri. Apakah salah? Nggak juga. Saya pribadi adalah orang yang memang terbiasa seperti itu. Setelah saya mengetahui basicnya, ingat basicnya, saya akan cenderung langsung menggunakan uang yang benar sebenarnya. Tapi tidak dalam jumlah yang besar. Artinya saya akan mengalokasikan uang untuk siap rugi. Biasanya uang-uang seperti ini ya saya analogikan kalau saya pergi nonton, saya pergi makan, makanannya nggak enak, ya sudah saya anggap seperti itu. Jadi saya menggunakan uang yang sebenarnya agar saya juga serius dan memiliki engagement lebih. Terlalu tidak percaya diri itu tidak pakai uang terus-menerus, virtual trading terus. Jadi untuk jalan tengahnya ya at least coba virtual trading, know-how-nya sudah oke, silahkan mulai dengan uang beneran. Nah, kalau misalnya bahayanya adalah orang yang terlalu percaya diri, menggunakan uang yang besar, rugi, kapok, tidak melakukan trading lagi. Loh Pak, emang kenapa? Ya nggak kenapa-napa, nggak ada pengaruhnya buat saya. Tapi kan ya selama Anda merasa bahwa ternyata nggak mau trading lagi, ya sudah. Tapi sebenarnya yang namanya trading adalah suatu kegiatan yang enak. Anda tidak perlu beranjak dari depan laptop Anda bisa lakukan dimanapun, Anda tidak perlu repot iklan dan lain sebagainya, dengan modal yang terbatas dan cukup kecil, marketnya ada 24 jam dalam sehari. Berarti kan banyak opportunity yang hilang untuk diri Anda, seperti itu. Nah, trading sama dengan dagang. Jangan pernah lupakan statement ini. Jangan pernah berpikir bahwa trading forex adalah bagian yang sangat premium, eksklusif, dan keren. Beda dengan dagang di pasar basah, dagang di pasar modern, dagang di mana lagi ya, pokoknya dagang baju di toko Mangga 2. Enggak, ini sama aja, trading sama dengan dagang. Bedanya adalah dagangnya itu dagang baju, kalau di sini adalah dagang mata uang, pertukaran mata uang. Misalnya AUD JPY berarti adalah Australian Dollar versus Japanese Yen. AUD NZD berarti Australian Dollar versus New Zealand. Ya ini tinggal Anda buka, tidak semuanya harus Anda pahami. Tidak perlu semuanya Anda lakukan. Misalnya saya hanya khusus emas doang, emang kenapa? Boleh aja dong. Gitu. Kenapa? Karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan apakah Anda harus mau suka semuanya? Jujur saja ya, saya tidak terlalu suka dengan yang pertukaran berhubungan dengan yen. Saya pribadi. Tapi kalau misalnya yang saya suka dari mata uang, mungkin Australian Dollar, New Zealand Dollar ya, lalu Euro, saya masih oke. Tapi saya lebih suka dengan emas. Kenapa? Karena emas ini memiliki gaya yang berbeda. Nanti kita cerita panjang lebar di sini. Nah, itu adalah saya melihat bahwa semua menu yang disajikan ini tidak semua serta-merta cocok untuk saya. Dan itulah cara dan konsep perdagangan yang saya pilih dari banyaknya pilihan mata uang dan juga komoditi yang bisa saya perdagangkan. Easy kan sebenarnya dalam konsep seperti itu. Nah, jadi kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan itu dengan tidak melakukan ini semua maka akan menjadi masalah bagi seorang trader. Jadi mulai hari ini milikilah suatu analisa, mulailah bisa membaca skenario permodalan dan ketika tidak berjalan sesuai rencana dan juga tidak perlu menguasai semua jenis perdagangan. Semoga selalu bermanfaat untuk video kali ini bersama saya Ryan Filbert dan juga sampai ketemu setiap hari Selasa juga kita ada live setiap jam 8 bersama saya dan juga Forex IMF. Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar di Bapti Indonesia dan juga ingin mengajak Anda untuk akses grup Telegram VIP-nya. Anda bisa mendapatkan banyak benefit dengan Anda join pada grup Telegram VIP dari foreximf.com. Selalu bermanfaat untuk Anda semua. Salam investasi untuk Indonesia dari saya Ryan Filbert.